Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Gustia Wibowo, SSI MSI. Saya adalah salah satu dosen pada program studi biologi Fakultas Teknik Universitas Samudra dengan NIDN 10.03.08.89.02. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah bioteknologi dan saya menjadi dosen pengampu pada mata kuliah bioteknologi. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah tersebut yang mengacu kepada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dengan 6 poin sebagai berikut. Baik, pertama yaitu identitas mata kuliah. Nama mata kuliah adalah bioteknologi dengan kode mata kuliah MBI 402 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS. Dilaksanakan pada semester 6 dengan status wajib dan dosen pengampu berupa tim teaching yaitu saya sendiri, Sarah Gustia Wibowo, SSI MSI dengan rekan saya yaitu Yonadiah Dwitia, SSI MSI. Dan untuk deskripsi mata kuliah ini membahas definisi, ruang lingkup, dan perkembangan bioteknologi, serta penerapannya dalam berbagai bidang, hingga relevansinya dalam perkembangan keilmuan dunia, perkembangan rekayasa molekuler di bidang bioteknologi, serta dampak disrupsi teknologi di bidang bioteknologi yang menghasilkan disiplin ilmu baru seperti sistem dan sintesis. Dan berbagai penilaian aspek ilmu bioteknologi melalui perspektif dampak bioetika, hukum, sosial, BioLC. Baik, poin kedua yaitu adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari bioteknologi hingga berkarya dan menemukan pengembangan instrumen dalam bidang bioteknologi. Dan sub CPMK 1, CMK 1, yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan prinsip dasar bioteknologi. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan perkembangan dari bioteknologi. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami etika bioteknologi. Dan sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan regulasi dan keamanan produk bioteknologi. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi rekombinasi DNA dan bioinformatika. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi pertanian dan peternakan. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi perikanan atau akuatik. Dan sub CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi kedokteran dan farmasi. Dan sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi forensik. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi lingkungan. Dan yang terakhir, sub CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan tentang bioteknologi hewan dan DNA fingerprint. Untuk mendukung capaian pembelajaran, maka materi yang diajarkan pada mata kuliah bioteknologi ini terdiri dari yang pertama, definisi ruang lingkup dan prinsip dasar dari bioteknologi, yang kedua, sejarah dan perkembangan bioteknologi, yang ketiga, etika bioteknologi dan dampak bioetikanya, yang keempat, regulasi dan keamanan produk hayati, yang kelima, teknologi rekombinasi DNA dan genetic engineering, yang keenam, bioteknologi pertanian, bioteknologi akuatik dan perikanan, kemudian ada bioteknologi peternakan, dan kedelapan, bioteknologi kesehatan, yang ke-9, bioteknologi lingkungan, ke-10, bioteknologi hewan, tumbuhan, yang ke-11, bioteknologi industri, kemudian yang ke-12, teknologi forensik, dan diakhiri dengan prospek bioteknologi. Beberapa buku yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan ini antara lain yaitu buku Plant Propagation oleh Hartman, kemudian ada Rekombinan DNA oleh Watson, kemudian juga ada Introduction to Biotechnology oleh Tiefman, dan ada juga modul yang telah saya susun bersama tim teaching MK Bioteknologi yaitu modul bahan ajar bioteknologi.
Dari buku-buku yang telah saya sebutkan tadi, berbagai jurnal dari hasil penelitian dari dosen mata kuliah, dan juga jurnal-jurnal penelitian lain yang terkait dijadikan sebagai bahan rujukan. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka atau luring. Metode pembelajaran berupa small group discussions, discovery learning, case method, dan juga theme-based learning. Koordinasi bisa dilakukan sewaktu-waktu di luar jam perkuliahan, dan itu dilakukan di dalam WhatsApp group ataupun di dalam Telegram group. Dan untuk bagi bahan penilaian dalam perkuliahan, maka ditetapkan ada 4 komponen penilaian. Yang pertama yaitu ada kehadiran dan kuis dengan bobot 20%, kemudian ada tugas dan presentasi sebesar 20%, itu dalam bentuk case method, dan ada UTS 30%, ini berupa ujian tulis mandiri, dan kemudian UAS 30% ini dilakukan dalam bentuk project based learning. Dan untuk kriteria penilaian dapat dilihat pada rentang nilai dan nilai absolut yang merupakan acuan patokan dari penilaian, dapat dilihat di tabel. Baik, demikianlah pemaparan mata kuliah bioteknologi yang juga tercantum dalam rancangan pembelajaran semester ataupun RPS. Dan berikut adalah bagian dari proses pembelajaran tatap muka, yaitu berupa rekaman proses pembelajaran secara luring. Cuplikan video pembelajaran pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi ya. Maaf saya dulu. Hari ini sepertinya nggak sesuai ya, banyak event lokal ya. Oke, Afrida Yunita hadir, Vika Frida hadir, Indri Yulistiani hadir, Karisma sakit tadi ya, Martina hadir, Nelly Permatasari hadir. Ini ATS kita sudah diperbaharui. Ini yang seperti MK, kemudian ini buku yang kita gunakan, kita di-share. Nah, selama 1 semester untuk MK Bioteknologi di semester ini, semester 6 ya, nah, diampu oleh 2 orang pelaku. Ibu sebagai koordinator MK, nanti timnya itu ada Bu Diona ya, Bu Diona. Ini bentukkan nanti kita kalau di RPS ada studi kasus, kemudian tinggal luas. Nah, untuk mata kuliahan, nah untuk bagian ibu itu nanti kita akan belajar definisi dan prinsip dari bioteknologi, sejarah dan perkembangan bioteknologi, kemudian ada etika bioteknologi, dampak dari bioetika, ini etika bagaimana bioteknologi itu penelitiannya boleh dilakukan atau tidak, dan kemudian ada regulasi dan keamanan produk hayati, ada teknologi rekomendasi DNA, ada bioteknologi pertanian dan bioteknologi akuatik nanti dengan ibu. Dan kemudian setelah UTS itu akan dilanjutkan oleh Ibu Diona dengan pokok bahasan bioteknologi peternakan, kemudian bioteknologi kesehatan, lingkungan, hewan dan tumbuhan, industri, forensik, dan prospek bioteknologi kepada sekitar. Oke, seperti biasa untuk MK Bioteknologi biasa ibu mengambil tugas, nilai tugas ada 1, kemudian UTS, kemudian kuis ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk tugas kita sudah ada 1 ya kemarin itu ada tugas. Nah, tinggal kuis dengan UTS ya. Bioteknologi. Nah, ada tujuan dari mata kuliah dari bioteknologi ini adalah memahami ruang lingkup bioteknologi ya, seperti apa, kemudian bagaimana peran dari bioteknologi itu sendiri. Seperti kita ketahui, bioteknologi memiliki banyak peran di berbagai bidang ya. Nah, kemarin itu ada yang menjelaskan ya, bidang pertanian, industri, kesehatan, makanan, dan sebagainya. Jadi karena MK kita merupakan MK bioteknologi umum, jadi tidak terfokus ke salah satu bidang ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sejarah dan perkembangan bioteknologi hingga bisa berkembang pesat sampai sekarang. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, bioteknologi sendiri merupakan cabang dari ilmu biologi. Nah, ketika biologi bioteknologi ini terpikirkan oleh manusia, itu awal mulanya ketika manusia itu sadar bahwa hewan, tumbuhan, mikroorganisme itu bisa
memenuhi tuntutan hidup dari mereka dan bisa meningkatkan kualitas hidup dari manusia itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi, ya, dan tentunya pasti dikaitkan dengan biologi. Nah, biologi tadi apa? Makhluk hidup, ya, jadi kita berhubungan kita terhadap makhluk hidup. Nah, cabang ilmu biologi ada banyak, ya, dia bersinergi dengan berbagai bidang ilmu yang mempelajari makhluk hidup maupun lingkungan. Nah, ada biokimia, ada bioinformatika, biologi molekuler, dan bioteknologi. Nah, seperti itu. Nah, apa yang terpikirkan tentang bioteknologi? Coba Ayu, apa Ayu? Teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk. Ya, bisa ya, memanfaatkan bagian dari makhluk hidup maupun makhluk hidup itu sendiri untuk menghasilkan produk. Jadi bioteknologi ini kata kuncinya itu, kalau kita lihat secara konsep, ya, sebelum secara konsep, memang bioteknologi ini punya skema yang sederhana. Jadi ketika nanti adik-adik membaca artikel ataupun jurnal ataupun penelitian yang kira-kira ada skema sederhana begini, ada input, ada proses, dan ada output berupa produk dan jasa, itu sudah bisa dikategorikan sebagai bioteknologi. Ya, meskipun dia nggak pakai mikroba, ada bioteknologi orang identik mikroba, ya bukan. Jadi hewan, tumbuhan itu juga termasuk dalam bioteknologi. Misal kalau untuk di tumbuhan itu ada kultur jaringan tumbuhan, nah itu bioteknologi. Kemudian kayak semacam hidroponik, aeroponik, itu juga bioteknologi. Kalau untuk di hewan kayak stem cell, nah kemudian kultur jaringan hewan itu juga masuk ke bioteknologi. Kemudian bagaimana mencari bibit dari misalnya hewan ternak yang punya sifat unggul, nah itu juga merupakan salah satu bentuk kegiatan dari bioteknologi hewan. Nah seperti itu. Ya, makanya ketika di sini ibu menjelaskannya menyeluruh seperti itu. Kemudian, bioteknologi, kalau memang mau jadi ahli bioteknologi nanti ke depannya, itu semua itu bisa terkaji, jadi lebih kompleks. Kita bioteknologi, ya, nah jadi macam-macam bioteknologi itu ada banyak. Ada bioteknologi merah, itu medical, itu dikatakan bioteknologi kesehatan. Biasanya kalau bioteknologi kesehatan itu tentang apa? Yang ada tugas vaksin. Nah, ini dari suatu bioteknologi ini sangat banyak. Dia dimulai dari 8.000 tahun sebelum Masehi, ya, itu dari mungkin sekali. Kalau 8.000 tahun sebelum Masehi, otomatis ini sudah masuk bioteknologi konvensional yang tekniknya masih sederhana. Nah, kemudian lanjut hingga tahun 2000 ada perantuman Human Genome Project. Nah, ini sudah mulai berlangsung bioteknologi modern. Jadi dari garis waktu yang panjang ini kita bisa simpulkan ada 3 tahapan perkembangan bioteknologi yang dimulai pertama dari abad 19, abad 20, dan abad 21. Nah, abad 19 itu bioteknologi sederhana dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. Ilmu pertanian itu begini, zaman dulu mereka nanam gandum. Gandum yang ini jenis ini buahnya bagus, yang jenis ini buahnya tidak bagus. Secara otomatis mereka menumbuhkan yang mana? Ya, ini dieliminasi, ya. Itu salah satu bentuk pembelian tanaman ataupun sudah melakukan seleksi terpilih. Nah, itu sudah satu bentuk pemilihan, nah, seperti itu. Kalau di abad 20 kita sudah mulai masuk ke penerapan teknologi rekombinasi DNA untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, abad 21 ada genom manusia, tanaman, mikroba sudah berhasil diidentifikasi secara lengkap. Nah, ini merupakan proyek genom manusia yang berhasil dilakukan. Nih, kalau dilihat di sini semangka tanpa biji yang kita makan, yang disukai, anggur tanpa biji, semua tanpa biji disukai. Itu salah satu bentuk dari genetically modified organism. Organisme sudah direkayasa genetiknya secara teknologi DNA. Nah, untuk penelitian yang pertama itu adalah hasil cloning. Yang pertama kali dulu kita sering dengar doli-doli, ya, domba doli. Nah, itu merupakan salah satu hasil cloning yang berhasil. Ya, itu merupakan dia lahir di Skotlandia tahun 96, merupakan mamalia pertama yang diciptakan dengan metode cloning somatic cell transfer. Jadi dia memang sel somatik. Beda sel somatik sama satu lagi sel apa? Ya, somatik satu lagi sel. Nah, kalau somatik berarti di sel tubuh. Nah, jadi doli ini dilakukan cloning dengan mengambil sel tubuh dari induknya. Nah, cuma doli ini kenapa terkendala? Doli ini karena diambil sel tubuhnya dari sel induknya. Jadi terhitung ketika si doli ini berhasil dilahirkan, usia pematangan selnya itu sama dengan usia pematangan sel dari donor awalnya. Jadi dia seumuran.
ibaratnya dengan donor pertama. Jadi doli itu meskipun kecil, dia itu sudah tua. Nah, jadi doli ini biasanya normalnya domba itu bisa hidup misalnya sekitar 20 tahun. Doli cuma bisa setengahnya. Nah, jadi dia masih muda, dia udah kena penyakit osteoporosis, sudah kemakmuran tulang, dan penyakit domba tua. Nah, karena sel tadi didapatkan dari sel somatis, seperti itu. Oke, sekian untuk hari ini materi kita ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan tadi, semoga ada yang sudah paham semua. Ruang lingkup tadi apa aja? Ruang lingkup dari bioteknologi apa? Ayo, yang berdasarkan warna. Teknologi putih ya. Kemudian apa lagi? Merah medis. Oke. Jadi banyak ya, banyak contoh tadi secara general udah kita jelaskan ya. Dan untuk sejarah perkembangan bioteknologi juga ada jelas, tadi ada 3 tahapan ya. Ada yang abad 19, 20 dan 21. Kemudian peran dari bioteknologi di bidang apa saja? Ayo, berdasarkan tugas masing-masing. Kalau Ayu nih peran bioteknologi ini di bidang apa? Kedokteran ya. Kalau dia tugasnya terapikan. Oke, berarti kesehatan juga. Materi pemaparan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan presentasi tugas dari beberapa orang mahasiswa perwakilan ya mengenai produk bioteknologi. Silakan siapa yang mau tampil seperti biasa, Ibu kasih reward 5 poin nanti di akhir. Ya. Oke, antibody monoklonal. Ini menarik ya, antibody monoklonal. Kalau baca sendiri, kadang kita nggak paham ya. Kita jelaskan sama Sri Wahyuni. Silakan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai teknologi. Ini merupakan hasil produk bioteknologi di bidang kesehatan, yaitu tentang antibodi monoklonal. Di mana ini merupakan gambar hasil dari antibodi monoklonal yang dijadikan sebagai kemoterapi pada COVID-19 tahun kemarin. Baik, ada pun yang melatar belakangi menciptakan antibodi monoklonal, di mana antibodi monoklonal merupakan campuran protein di dalam darah yang disekresikan mukosa menghasilkan sistem imun bertujuan untuk melawan antigen asing yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Antibodi dibentuk oleh sel darah putih atau disebut dengan limfosit. Katakanlah antibodi monoklonal yang diciptakan oleh baik, saya akan menjelaskan dulu sejarahnya, di mana produksi antibodi monoklonal itu dengan teknologi hibridoma ditemukan pada tahun 1975 oleh Georges Kohler dan dari Jerman Barat dan Kesa Milstein dari Argentina, yang bersama-sama dengan Niels Gärtner dari Denmark dianugerahi hadiah Nobel bidang fisiologi kedokteran pada tahun 1984. Di mana pada tahun 1976 Kohler dan Milstein memperkuat terlepas dari kekurangannya masih terdapat minat yang besar dari perusahaan farmasi untuk mengembangkan antibodi monoklonal untuk kemudahan klinis dan diagnostik, dan hal ini tentu akan menentukan masa depan pengobatan dan pengelolaan kondisi umum dan kronis dari sudut pandang klinis dan ekonomi. Sekian hasil presentasi saya. Apakah teman-teman ada yang ditanyakan? Biasanya kalau generasi Z yang ibu kalian bisa dipelajari kemarin, kalian itu nggak mengerti proses. Jadi kalian tuh pengen tahu intinya itu apa sih, gitu kan ya. Nah, coba. Nah, makanya yang bilang di tugas harus ada gambarnya di depannya ya. Nah, jadi kalau kayak ini kan gue udah nampak itu dia monoklonal antibody. Nah, jadi dia sengaja ditambahkan ke tubuh kita ya, karena dia ini udah mengunci target spesifik ya kalau dari monoklonal ini tipenya. Nah, karena antibody kita itu kan memang dirancang spesifik ya. Misalnya kita pengen nggak kena cacar, makanya kita vaksin cacar. Terus kita bikin antibody dari penyakit virus cacar. Nah, seperti itu dia kayak semacam ada rekaman gitu. Tubuh kita ini kayak merekam, oh ini udah kena nyerang, saya sudah kena buat bentengnya dulu maksudnya dia kan. Nah, buat lagi nggak gampang dia bikin bentengnya, karena dia udah kena buat sebelumnya. Itu maksudnya dari antibody monoklonal. Kalau ada 30 jenis itu apa aja yang dia bisa sebutkan itu? Sri? Tadi 30 banyak ya. Nah, antibody monoklonal ini targetnya itu sakit apa? Biar teman-teman lebih paham ya. Maksudnya Serangan itu serangan penyakit apa kita pakai antibody monoklonal? contohnya itu kayak kemoterapi kanker. Jadi dia fokus ke kanker ya, targetnya ya, targetnya itu soal kanker. Terus apa lagi?
Kalau terapi ya, kenapa orang yang terkena penyakit kanker kan dia kadang apa istilahnya kalau dikasih obat tuh kemoterapi ya. Nah kemoterapi itu kenapa dia bisa bikin kulit kusam, rambutnya rontok, terus dia jadi kayak kurus kayak gitu. Kenapa alasannya? Karena sel kemo tadi, obat kemonya tadi itu dia tidak hanya menyerang sel target. Nah itu kekurangannya. Jadi sel-sel sehat itu diterangnya. Nah makanya kita bisa kalau yang datang tubuhnya lemah ya mungkin kemo kedua ketiga udah nggak bisa lagi gitu ya. Nah itu antibodi monoklonar ini kelebihannya dia fokus ke sel target ya gitu ya yuk. Nah jadi ketika dia diterapi untuk terapi kanker, ketika dia dimasukkan ke tubuh, dia udah otomatis nyari memang sel-sel yang terserang kanker tadi. Jadi dia lebih efektif istilahnya. Jadi dia tidak membuat kita kelelahan. Jadi tubuh kita pun jadi bisa lebih efisien untuk penyembuhan. Jadi nggak semua sel diserang. Itu kelebihannya antibodi monoklonar. Di Indonesia sendiri sudah diterapkan ini ya yuk. Sudah Bu, contohnya itu kan tadi ini yang udah pernah dibuat pada masa COVID-19. Oh ya, ya. Jadi dia nyerang sel yang terserang virus tadi. Jadi sel-sel kita itu kan udah ada yang terserang virus. Kemarin itu belajar di biologi kan replikasi virus itu kan dia butuh sel hidup untuk dia melakukan replikasi. Jadi dia membajak virus, ada siklus litik di Soviet Cina. Nah, kan ya. Nah, jadi virus itu misalnya virus ini masuk virus COVID-19 ini dia nyerang satu sel kita dulu. Kemudian dia melakukan pembajakan istilahnya ke sel satu biji sel, dia melakukan pembajakan, disuruhnya sel itu merakit struktur tubuh dia. Nah, kemudian sel itu udah selesai dirakit struktur tubuh dari virus COVID tadi, kemudian dia pecah, krisis. Kan akhir dari siklus diselidik ada yang pecah, dia tidak pecah ya. Nah, tapi ketika dia pecah, nah itu kan virus-virus yang baru-baru tadi yang udah dirakit juga, dia nyerang sel-sel yang lain. Nah, jadi antibodi monoklonal dia nyerang si sel-sel tadi yang sudah terindikasi lagi ngerakit virus COVID-19. Nah, begitu sederhananya. Jadi dia nggak langsung bikin sel tersebut mati gitu. Ya. Jadi kalau sel itu mati, berarti dia nggak punya komponen untuk menyelesaikan prosesnya merakit virus. Nah, itu tujuannya. Jadi dia nge-stop proses dari perkembangbiakan virusnya ya. Ayo ya. Oke. Paham ya? Antibodi monoklonal ya. Jadi nanti kalau baca-baca artikel atau nonton TV ada yang cerita antibodi monoklonal itu udah paham.